peremajaan ini tidak akan menghilangkan, justru akan menambah nilai tambah bagi pemilik yang lama. Tanpa harus menambah biaya, dia akan mendapatkan unit yang baru. Yang menjadi halangan adalah tidak diberikannya perpanjangan itu bukan karena kesalahan kita. Tapi kalau orang Betawi bilang, bahasa Betawinya, dia ogah memberikan itu. Ogah. Sudah nasib wong cilik selalu menjadi bulan-bulanan penguasa. Perjuangan mereka menuntut hak seringkali seperti menari di ujung tanduk. Demikian pula yang dirasakan penghuni rumah susun Kebon Kacang dan Tanah Abang di ibu kota Jakarta. Upaya mereka memperpanjang hak guna bangunan tak digubris pejabat yang berwenang. Benarkah mereka menjadi korban kapitalisme? Dan seperti apa Perumnas selaku pembangun rusun menyikapi tuntutan warga? Berikut penelusuran tim Realitas. Kedatangan Joko Widodo di bulan Mei 2013 disambut antusiasme penghuni rusun Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan panjang lebar, Jokowi menjelaskan kepada penghuni rusun tentang rencana peremajaan rumah susun Kebon Kacang dan Tanah Abang yang terletak di jantung ibu kota. Mas inginnya ini dibangun lantai tinggi, tapi warga tetap diberi hak yang sama seperti sekarang. Tetapi warga tadi kan tidak menyetujui karena pengen HGB-nya dirampungan. Kalau saya melihatnya tadi hanya melihat secara selintas, oh ini mau dibuat lebih bagus, warga nggak dikenai biaya, tetap punya hak yang sama, ruangnya sama, tapi nanti barangnya, rumahnya lebih bagus. Kalau saya, oh ya bagus juga. Tapi tetap apapun kan saya nggak gerusa-gerusu, saya mesti bertanya ke warga dulu seperti apa. Dan ternyata benar, ada sesuatu yang saya tidak tahu. Namun, rencana sang gubernur yang kini sudah menjadi Presiden Republik Indonesia ini ditolak keras oleh penghuni rusun. Mereka melancarkan aksi protes karena sejak tahun 2012 tidak bisa memperpanjang sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Padahal, November 2014 ini adalah batas akhir perpanjangan. Nah, rumah susun ini awalnya permukiman warga di sini yang dinilai mungkin kumuh pada waktu itu. Kemudian dibebaskan dan haknya dari warga ini beralih ke Perumnas menjadi hak pengelolaan atau HPL itu. Nah, kemudian Perumnas memprakarsai untuk membangun ini. Setelah dibangun ini, terbitlah sertifikat hak guna bangunan atas semua wilayah tanah ini yang ada di sini. Jadi tiap unit ini mempunyai sertifikat satuan rumah susun di atas tanah HGB yang kita sebut sebagai tanah bersama ini semuanya. Jadi apa yang telah dinyatakan oleh gubernur pada waktu itu kemudian diperpanjang lagi pada waktu ketemu dengan gubernur tanggal 17 Mei 2013 di rumah susun Kebon Kacang. Setelah Pak Jokowi gubernur kita memberikan persentase disertai orang Perumnas, akhirnya saya menjawab, yang kita perlukan adalah perpanjangan sertifikat dulu. Jadi sekarang yang menjadi halangan adalah tidak diberikannya perpanjangan itu bukan karena kesalahan kita. Tapi kalau orang Betawi bilang, bahasa Betawinya, dia ogah memberikan itu. Ogah. Sudah setahun berlalu. Namun, hingga saat ini penghuni rusun masih belum bisa mendapatkan rekomendasi Perumnas untuk memperpanjang hak guna bangunannya. Pada saat 2010 rupanya pengurus di sini menyadari bahwa
harus dilakukan permohonan perpanjangan hak untuk HGB-nya. Akhirnya 2 tahun sebelum masa akhirnya itu kita meminta kepada Perumnas untuk memberikan rekomendasi tentang perpanjangan hak ini. Namun demikian Perumnas sampai dengan saat ini belum pernah mau menerbitkan itu. Para penghuni menduga lokasi rusun kebun kacang dan Tanah Abang yang strategis menjadi alasan utama Perumnas mempersulit perpanjangan hak guna bangunan mereka. Istilah peremajaan ibarat buayan kata manis. Benarkah niat sesungguhnya adalah untuk membangun superblok dengan harga jual yang fantastis? Realitas akan segera kembali. Sengketa antara penghuni rusun kebun kacang dan Tanah Abang dengan pihak Perumnas makin meruncing. Sebagai syarat memperpanjang hak guna bangunan, penghuni harus mengantongi surat dari Perumnas. Namun, hingga saat ini kedua pihak belum juga meraih kata mufakat. Dari bagaimanapun nih HGB-nya kan di atas HPL Perumnas. Jadi kan memang siapapun di atas HPL Perumnas itu harus mendapatkan persetujuan dari Perumnas. Nah, dalam konteks itu kita pun juga nggak ingin, katakanlah pemilik HPL lalu ingin serta-merta, tapi kita ingin berembuk bersama. Sudah sepakat sebenarnya, pada saat itu BPN-nya belum mengeluarkan. Nah, seharusnya sebelum HGB ini habis kan HGB-nya sudah diperpanjang. Harusnya kan begitu. Nah, jadi tidak otomatis dengan hak atas tanahnya habis, lalu hak atas hak milik satuan rumah susunnya habis. Kalau ini sudah diperpanjang kan terus jalan ini. Tapi karena ini belum diperpanjang, maka jadi sengketa kan? Letak rumah susun Tanah Abang dan kebun kacang yang strategis membuat harga jual bangunan semakin tinggi. Warga khawatir peremajaan hanya akan membebani mereka dengan biaya perawatan yang mahal, layaknya apartemen mewah. Sekarang ini mahal, Pak. Orang sekarang ini pada banyak yang nggak mau jual, Pak. Kalau tipe 21 aja sudah hampir 200 juta, Pak. Lalu apalagi tipe 42 ini di atas 250 juta sudah. Bahkan ada orang mengatakan, oh jangan, saya nggak akan pindah di sini. Saya dibayar 500 juta aja nggak mau. Tinggal di sini sejak tahun berapa? Dari tahun 82. Oh, dari 82 ya, Pak? 82 saya dapat tempat tinggal di sini. Dapat tempat tinggal dulu, awalnya nyicil gitu ya? Nyicil, itu kurang lebih saya sampai nyicil 20 tahun dengan BTN. Oh, 20. Itu. Per bulannya berapa sih, Pak? 35.000 waktu itu. 35.000. Sekarang itu Bu Tami, ya karena nilai waktu itu nilai jual satu unit ini kurang lebih sekitar 9-10 juta ya. Okay. Kalau sekarang itu Bu Tami, karena apalagi di PBB udah naik jadi 300 juta. Ada yang nawarin lantai 1 ini 350 juta. Itu yang terjadi karena banyakkan di sini ini adalah pedagang. Karena akses mereka untuk ke Tanah Abang dan juga mereka yang bekerja kemana-mana di sini dekat. Jadi mereka tidak membutuhkan banyak fasilitas transportasi lainnya selain fasilitas transportasi umum begitu. Warga juga menduga peremajaan hanya istilah yang digunakan Perumnas untuk bisa membangun superblok yang bisa dijual dengan harga prestisius. Dia rencananya akan membangun tower-tower di sini. Masalah itu kan sebenarnya berkaitan dengan land consolidation. Di dalam land consolidation yang saya pernah amati sekian lamanya, ternyata orang yang semula menjadi pemegang hak itu tidak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan developer yang ada. Peremajaan ini tidak akan menghilangkan, justru akan menambah nilai tambah bagi pemilik yang lama. Tanpa harus menambah biaya, dia akan mendapatkan unit yang baru
yaitu dengan strata title yang baru, maka akan mendapatkan lingkungan hidup yang baru. Tentunya yang tadi 4 lantai kita akan tingkatkan menjadi 20 lantai dengan fasilitas yang lengkap, yang memadai. Inilah yang mungkin perlu ibaratnya bersepakat dengan warga bahwa peremajaan ini tidak sama sekali merugikan warga. Saat rusun ini dibangun di tahun 1980-an, tak banyak warga kalangan menengah ke bawah Jakarta yang berminat menempatinya. Apalagi rusun ini dibangun di atas lahan bekas makam. Dan sekarang ini rumah susun Tanah Abang ini pada waktu didirikan dulu tanahnya 4 hektar lebih, 4 hektar 153.000 meter persegi. Dan sekarang setelah terkena jalan berkurang menjadi 3,6 gitu. Jadi waktu didirikan ya, waktu pertama kita datang ini dapat pemberitahuan dari iklan Kompas, dan kita miliki tanpa mengeluarkan dana 1 sen pun, kecuali biaya meterai aja. Memang dulu belum ada minatnya karena ini bekas kuburan. Tidak ada yang menyangka, Rusun Kebon Kacang dan Tanah Abang kini menjadi pemukiman yang berjarak sangat dekat dengan pusat perbelanjaan Tanah Abang, pusat perputaran ekonomi terbesar di Indonesia. Bahkan, Rusun Kebon Kacang hanya berjarak puluhan meter dari Jalan Raya Tamrin, jalan utama di ibu kota Jakarta. Buat orang yang belum mampu, kita sediakan rumah susun. Bukan Anda jual. Kalau kasih hak milik, kasih apa? Itu bahasa revolusi Prancis. Rakyat nggak butuh ladang gandum. Rakyat butuh roti. Kasih dia ladang gandum, dijual. Nah itu yang terjadi. Sekarang kenapa semua orang ngotot pada dapatkan sertifikat semua tanah? Karena tanah mahal. Dan gawatnya di dalam Perumnas, hitungan tanah kita, ini tanah pemerintah nggak bisa dijual. Hak ininya saja. Nah ini jadi masalah. Sekarang begitu Perumnas, misalnya ada yang dia mau bangun kembali, dia pasti mau bongkar lagi, dia mau jual dong ke orang. Dia mau manfaatin. Ini yang ribut. Kalau enggak, siapa yang mau bantu? Nah ini yang jadi masalah. Orang dikasih rumah susun, tinggal di rumah susun begitu murah. Perekonomian nggak membaik, atau dia dijual ke orang lain. Mau nggak mereka perbaiki? Rehab, renovasi? Nggak mau. Itu yang masalah nih sekarang nih kita nih. Penghuni rusun tak surut langkah memperjuangkan hak mereka. Sejumlah institusi pemerintah telah mereka datangi, namun hasilnya nihil. Akankah selembar surat perpanjangan hak guna bangunan berhasil mereka genggam? Tetaplah bersama Realitas. Sengketa antara penghuni Rusun Kebon Kacang dan Tanah Abang dengan pihak Perumnas makin meruncing. Sebagai syarat memperpanjang hak guna bangunan, penghuni harus mengantongi surat dari Perumnas. Namun, hingga saat ini kedua pihak belum juga meraih kata mufakat. Dari bagaimanapun nih HGB-nya kan di atas HPL Perumnas. Jadi kan memang siapapun di atas HPL Perumnas itu harus mendapatkan persetujuan dari Perumnas. Nah dalam konteks itu kita pun juga nggak ingin katakanlah pemilik HPL lalu ingin serta-merta, tapi kita ingin berembuk bersama. Sudah sepakat sebenarnya, pada saat itu BPN-nya belum mengeluarkan. Nah seharusnya sebelum HGB ini habis kan HGB-nya sudah diperpanjang. Harusnya kan begitu. Nah jadi tidak otomatis dengan hak atas tanahnya habis lalu hak atas hak milik satuan rumah susunnya habis. Kalau ini sudah diperpanjang kan terus jalan ini. Tapi karena ini belum diperpanjang maka jadi sengketa kan. Letak rumah susun Tanah Abang dan Kebon Kacang yang strategis membuat harga jual bangunan semakin tinggi. Warga khawatir peremajaan hanya akan membebani mereka dengan biaya perawatan yang mahal, layaknya apartemen mewah. Sekarang ini mahal, Mbak. Orang sekarang ini pada banyak yang nggak mau jual, Mbak.
Kalau tipe 21 aja sudah hampir 200 juta, Pak. Lalu apalagi tipe 42 ini di atas 250 juta sudah. Bahkan ada orang mengatakan, oh jangan, saya nggak akan pindah di sini. Saya dibayar 500 juta aja nggak mau. Tinggal di sini sejak tahun berapa, Pak? Dari tahun 82. Oh, dari 82 ya, Pak? 82 saya dapat tempat tinggal di sini. Dapat tempat tinggal dulu, awalnya nyicil gitu nyewa? Nyicil, itu kurang lebih saya sampai nyicil 20 tahun dengan BTN. Oh, 20 tahun. Nah, Per bulannya berapa sih, Pak? 35.000 waktu itu. 35.000. Sekarang itu Bu Tami, ya karena nilai waktu itu nilai jual satu unit ini kurang lebih sekitar 9-10 juta ya. Okay. Kalau sekarang itu Bu Tami, karena apalagi di PBB udah naik jadi 300 juta. Ada yang nawarin lantai satu ini 350 juta. Itu yang terjadi karena banyakkan di sini ini adalah pedagang. Karena akses mereka untuk ke Tanah Abang dan juga mereka yang bekerja kemana-mana di sini dekat. Jadi mereka tidak membutuhkan fasilitas transportasi lainnya selain fasilitas transportasi umum gitu. Warga juga menduga permajaan hanya istilah yang digunakan Perumnas untuk bisa membangun superblok yang bisa dijual dengan harga prestisius. Dia rencananya akan membangun tower-tower di sini. Masalah itu kan sebenarnya berkaitan dengan land consolidation. Di dalam land consolidation yang saya pernah amati sekian lamanya, ternyata orang yang semula menjadi pemegang hak itu tidak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan developer yang ada. Permajaan ini tidak akan menghilangkan, justru akan menambah nilai tambah bagi pemilik yang lama. Tanpa harus menambah biaya, dia akan mendapatkan unit yang baru, yaitu dengan strata title yang baru, maka akan mendapatkan lingkungan hidup yang baru. Tentunya yang tadi 4 lantai kita akan tingkatkan menjadi 20 lantai dengan fasilitas yang lengkap, yang memadai. Inilah yang mungkin perlu ibaratnya bersepakat dengan warga bahwa permajaan ini tidak sama sekali merugikan warga. Saat rusun ini dibangun di tahun 1980-an, tak banyak warga kalangan menengah ke bawah Jakarta yang berminat menempatinya. Apalagi rusun ini dibangun di atas lahan bekas makam. Dan sekarang ini rumah susun Tanah Abang ini pada waktu didirikan dulu tanahnya 4 hektar lebih, 4 hektar 153.000 meter persegi. Dan sekarang setelah terkena jalan berkurang menjadi 3,6 gitu. Jadi waktu didirikan ya waktu pertama kita datang ini dapat pemberitahuan dari iklan Kompas dan kita miliki tanpa mengeluarkan dana 1 sen pun, kecuali biaya meterai aja. Memang dulu belum ada minatnya karena ini bekas kuburan. Tidak ada yang menyangka Rusun Kebon Kacang dan Tanah Abang kini menjadi pemukiman yang berjarak sangat dekat dengan pusat perbelanjaan Tanah Abang, pusat perputaran ekonomi terbesar di Indonesia. Bahkan, Rusun Kebon Kacang hanya berjarak puluhan meter dari Jalan Raya Tamrin, jalan utama di ibu kota Jakarta. Buat orang yang belum mampu, kita sediakan rumah susun. Bukan Anda jual. Kalau kasih hak milik, kasih apa? Ini bahasa revolusi Prancis. Rakyat nggak butuh ladang gandum. Rakyat butuh roti. Kasih dia ladang gandum, dijual. Nah itu yang terjadi. Sekarang kenapa semua orang ngotot pada dapatkan sertifikat semua tanah? Karena tanah mahal. Dan gawatnya di dalam Perumnas, hitungan tanah kita, ini tanah pemerintah nggak bisa dijual. Hak ininya saja. Nah ini jadi masalah. Sekarang begitu Perumnas, misalnya ada yang dia mau bangun kembali, dia pasti mau bongkar lagi, dia mau jual dong ke orang. Dia mau manfaatin. Ini yang ribut. Kalau nggak, siapa yang mau bantu? Nah ini yang jadi masalah. Orang dikasih rumah susun, tinggal di rumah susun begitu murah. Perekonomian nggak membaik, atau dia dijual ke orang lain. Mau nggak mereka perbaiki? Rehab, renovasi? Nggak mau. Itu yang masalah nih sekarang nih kita nih.
Penghuni rusun tak surut langkah memperjuangkan hak mereka. Sejumlah institusi pemerintah telah mereka datangi, namun hasilnya nihil. Akankah selembar surat perpanjangan hak guna bangunan berhasil mereka genggam? Tetaplah bersama Realitas.